Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang uji kompetensi 53 menentukan titik potong lingkaran. Nah, kita mulai dari nomor 1. Soalnya itu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x kurang 10y tambah 13 sama dengan 0. Ada persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 4x tambah 6y tambah 23 sama dengan 0. Yang ditanyakan di sini adalah menentukan titik pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Terus bagian B menentukan koordinat titik potong, bagian C menentukan besar sudut, dan bagian D itu menentukan luas daerah irisan lingkaran. Nah, sekarang kita mulai dari bagian A menentukan koordinat titik pusat dan panjang jari-jari kedua lingkaran. Nah, di sini persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x kurang 10y tambah 13 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau tentukan titik pusat dan jari-jari dalam satu kali kerja, kita sesuaikan dulu variabel yang sama. X kuadrat dikurang 4x ditambah y kuadrat dikurang 10y. Nah, yang ini yang tidak bervariabel kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min 13. Nah, untuk yang ini 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2 ditambah y dikurang 10 bagi 2 5 kuadrat sama dengan min 13 ditambah min 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4, min 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. X kurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat sama dengan ini tambah ini itu ini kan 29 dikurang 13 hasilnya adalah 16. X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2. Jadi pusat di sini 2,5 dan jari-jarinya itu adalah 4. Jadi kita misalkan yang ini adalah P1, yang kita misalkan yang ini adalah P1, yang ini adalah R1. Nah, sekarang kita pindah ke sini. X kuadrat dikurang 4x ditambah y kuadrat ditambah 6y sama dengan 23, pindah jadi min 23. Untuk yang ini x dikurang 4 bagi 2 ditambah y ditambah 6 bagi 2 itu hasilnya adalah 3. Min 23 ditambah min 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. X kurang 2 kuadrat ditambah y tambah 3 kuadrat sama dengan ini berapa nih? Min 23 ditambah 4 ditambah 9. Di sini soalnya min 23, jadi kalau ini pindah jadi positif 23. Ini tambah ini itu hasilnya adalah 36. X kurang 2 kuadrat ditambah y ditambah 3 kuadrat sama dengan ini sama dengan 6 pangkat 2. Pusat lingkaran 2 itu adalah 2, lawannya positif 3 adalah min 3. R2 nya itu sama dengan 6. Jadi pusat lingkaran 1 2,5, jari-jari lingkaran 1 4, pusat lingkaran 2 2,3, jari-jari lingkaran 2 itu sama dengan 6. Untuk bagian A kita sudah dapatkan ini. Oke. Kita lanjut bagian B. Yang bagian B itu ditanyakan koordinat titik potong kedua lingkaran. Untuk mencari kedua titik potong lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu harus dikurangkan. Di sini harus kurang. Ini kurang ini habis, y kuadrat dikurang y kuadrat juga habis, min 4x dikurang min 4x juga habis, min 10y dikurang 6. Min 10 dikurang 6 itu hasilnya adalah min 16. Jadi di sini min 16y 13 dikurang min 23
hasilnya adalah min ketemu min, tambah 13 tambah 23 hasilnya adalah 36, ditambah 36 sama dengan 0. 36 sama dengan min 16y pindah jadi positif 16y, y sama dengan 36 dibagi dengan 16. Ini kalau kita masing-masing bagi dengan 4 hasilnya adalah 9/4. Nilai Y sudah ada 9/4. Untuk mendapatkan nilai X substitusi ke salah satunya. Kalau misalnya kita ambil persamaan pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 10Y tambah 13 sama dengan 0. Nah sekarang kita ganti nilai Y jadi 9/4. X kuadrat ditambah 9/4 pangkat 2 dikurang 4X dikurang 10 kali 9/4 ditambah 13 sama dengan 0. X kuadrat ditambah ini pangkat 2 hasilnya 81, 4 pangkat 2 hasilnya 16 dikurang 4X dikurang 10 kali 9, 90/4 ditambah 13 sama dengan 0. Nah sekarang kita kali dengan 16. Di sini kita kali dengan 16 karena di sini penyebutnya 16 sedangkan di sini penyebutnya 4. 16 bisa dibagi dengan 16, 16 juga bisa dibagi dengan 4. Jadi ini kali X kuadrat hasilnya adalah 16X kuadrat ditambah 81 dikurang 16 kali 4, 64X dikurang ini 16 kali 4 kan hasilnya 4 kali 90 itu hasilnya adalah 360. 13 dikali dengan 16 itu hasilnya adalah 208 sama dengan 0. 16X kuadrat dikurang 64X ini hasilnya yang ini dan yang ini itu hasilnya adalah min 71 sama dengan 0. Ini kalau kita menggunakan rumus ABC kita akan dapatkan X1 sama dengan 8 ditambah 3 akar 15/4, X2 sama dengan 8 dikurang 3 akar 15/4. Jadi titik potong lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu adalah X-nya ini 8 ditambah 3 akar 15/4, X, Y berarti Y nya di sini adalah 9/4 dan 8 dikurang 3 akar 15/4, 9/4. Titik potongnya ada 2, jadi kemungkinan lingkarannya itu seperti ini. Yang ini titik potong 1, yang ini adalah titik potong 2. Kita lanjut bagian C. Bagian C itu yang ditanyakan besar sudut yang dibentuk oleh kedua lingkaran. Ini adalah lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jadi jari-jarinya kan yang ini. Terus yang ini lingkaran yang ini itu jari-jarinya 6, yang ini juga 6, ini jari-jarinya 4, yang ini juga jari-jarinya 4. Yang ditanyakan adalah besar sudut yang dibentuk oleh yang ini. Ini sudutnya berapa, yang ini juga sudutnya berapa. Nah sekarang untuk menentukan sudut yang ini, nah sekarang kita gunakan bantuan titik potong. Nah terus sama yang ini, jadi kita misalkan ini pusatnya itu adalah M, yang ini pusatnya adalah N.
yang ini titik potongnya P, yang ini titik potongnya Q. Nah, sekarang perhatikan segitiga MQN. Jadi untuk menentukan sudutnya itu kita butuh bantuan luas. Luas segitiga MQN sama dengan luas segitiga MQN. Jadi rumus yang dipakai nanti berbeda. Yang ini rumus umum luas lingkaran, sedangkan yang segitiga, sedangkan yang ini kita butuh bantuan sinus. Ini kan rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kalau yang ini 1/2 dikali sudutnya, kan yang kita butuh itu cuman yang ini saja. Jadi nanti hasilnya kita kali 2 untuk mendapatkan besar theta. Jadi di sini 1/2 dikali dengan sudut yang ini diapit oleh MQ dengan MN dikali dengan sin beta. Nah, sekarang 1/2 dikali alasnya itu ini kan seperti ini. Alasnya itu ini kan pasti siku-siku. Kalau titik singgung atau titik potong itu dia pasti siku-siku. Jadi di sini siku-siku, ya dia pasti yang ini adalah alas dan yang ini adalah tinggi. Alasnya di sini adalah QN dikali tingginya adalah MQ. 1/2 kali MQ dikali MN dikali dengan sin B. Ini sama ini habis, kita coret saja karena sama-sama nilainya 1. QN itu nilainya 4, MQ itu nilainya 6. MQ di sini nilainya 6 dikali dengan MN di sini belum ada, berarti kita harus cari menggunakan Pitagoras. MN sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini pasti sisi miring karena sisi yang ini berhadapan dengan sudut siku-siku. Akar 16 ditambah 36 hasilnya itu adalah akar 52. Ini kalau kita urai hasilnya adalah 4 dikali 13. Akar 4 itu adalah 2 akar 13. Jadi di sini MN-nya adalah 2 akar 13 dikali dengan sin B. Ini dengan ini coret. Sin B sama dengan 4/2 akar 13. Ini 2, hasilnya adalah 2 per akar 13 sama dengan sin B. Ini kalau kita mau cari sudutnya kita harus pakai arcus sin. Arcus sin dari 2 per akar 13 ini harus pakai kalkulator deh. Ini jawabannya adalah 33 derajat. Nah, ini yang 33 derajat ini kita baru sampai di sini. Nah, untuk mendapatkan theta itu sama dengan 2 kali 33 derajat. Ini hasilnya adalah 66 derajat. Nah, untuk mencari alfa, ini kan sudut berhadapan itu besar sudutnya harus 180 derajat dikurang dengan 66 derajat. Ini hasilnya adalah 114 derajat. Jadi untuk yang ini besarnya itu 66 derajat, sedangkan yang ini besarnya adalah 114 derajat. Untuk bagian D itu yang ditanyakan adalah hitunglah luas daerah irisan. Daerah irisannya itu yang ini. Nah, sekarang kita hubungkan titik potong masing-masing lingkaran. Yang ini titik potongnya. Nah, ini adalah garis titik potong. Nah, sekarang untuk yang ini, untuk lingkaran yang ini, temberengnya itu yang ini. Sedangkan untuk yang jari-jari ini, temberengnya itu yang ini.
Kalau kita keluarkan irisan lingkarannya, dia akan seperti ini. Kalau kita keluarkan irisan lingkarannya akan berbentuk seperti ini. Jadi kita misalkan yang ini adalah luas tembereng 1 dan yang ini adalah luas tembereng 2. Nah, sekarang kita mulai dari luas tembereng 1. Luas tembereng itu kan rumusnya luas juring dikurang dengan luas segitiga. Oke. Luas juring itu alfa per 360 derajat dikali dengan luas, karena di sini luas juring berarti kita pakai bantuan luas lingkaran. Luas segitiga 1/2 kali alas dikali dengan tinggi. Alfa untuk luas tembereng 1 kan tadi di bagian C itu kita dapatkan 66 derajat per 360 dikali dengan 3,14 dikali dengan jari-jarinya adalah 6. Ini kan jari-jarinya 6. Jadi 6 pangkat 2 dikurang 1/2 dikali dengan ini kita harus pakai bantuannya sin. Kita pakai bantuannya sin. 1/2 dikali dengan alasnya itu adalah 6, tingginya juga 6, sinnya itu 66 derajat. Ini sama dengan ini kan hasilnya ini kan hasilnya 36 bagi ini, jadi di sini bersisa 10. Ini kalau kita kali dia akan menghasilkan 20,724 dikurang ini juga 3, 18 kali sin 66 itu hasilnya adalah 16,44. Ini dikurang dengan ini itu hasilnya adalah 4,284 satuan luas. Kita lanjut untuk luas T2. Luas tembereng 2 itu sama dengan luas juring dikurang dengan luas segitiga. Alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat dikurang luas sepertiga 1/2 dikali alas dikali tinggi sin B. Bukan, tadi itu kita gunakan sin alfa. Alfanya itu yang berjari-jari 4, berapa tadi itu 114 derajat per 360 dikali dengan 3,14 dikali r kuadrat itu 4 pangkat 2. Ini alas dengan tingginya sama-sama 4 pangkat 2 sin 114. Ini kalau kita kali hasilnya itu adalah 15,90. Kalau yang ini itu hasilnya adalah 7,308 lah. Ini kalau kita kurangkan hasilnya 8,6 satuan luas. Jadi luas irisan lingkaran itu sama dengan luas tembereng 1 ditambah dengan luas tembereng 2. Luas tembereng 1 itu 4,284 ditambah 8,60. Ini 48 tambah 0 itu 8, 2 tambah 6 juga 8, 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12,884 satuan luas. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan adalah apakah kedua lingkaran tersebut beririsan tegak lurus atau tidak.
Ini persamaan lingkaran pertama itu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 12x kurang 2y tambah 1 sama dengan 0. Lingkaran 2 itu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x tambah 10y kurang 35 sama dengan 0. Nah, sekarang masing-masing kita cari pusat dan jari-jari. Kita gabungkan yang bervariabel sama, x kuadrat dikurang 12x ditambah y kuadrat dikurang 2y. Yang tidak bervariabel kita pindahkan ke ruas kanan. Ini x dikurang 12 bagi 2 itu adalah 6, sini pangkat 2. Y dikurang 2 pangkat 2, 1 min 1 min 6 pangkat 2. Min 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 tambah 1. X kurang 6 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan ini dengan ini, habis sisa 36, atau ini sama saja dengan 6 pangkat 2. Jadi pusatnya itu, jadi pengambilan bilangan untuk dijadikan sebagai pusat itu harus lawannya. Min 6 kan lawannya adalah positif 6, min 1 itu lawannya positif 1. R sama dengan 6. Jadi ini adalah P1, yang ini adalah R1. Nah, sekarang untuk lingkaran kedua, ini x kuadrat ditambah 4x tambah y kuadrat ditambah 10y sama dengan min 35, pindah jadi positif 35. X ditambah 4 bagi 2 2 ditambah y ditambah 5 kuadrat sama dengan 35 ditambah 4 ditambah 25. Ini x ditambah 2 kuadrat ditambah y tambah 5 kuadrat sama dengan 39 tambah 25. Oke, hasilnya adalah 64 atau 8 pangkat 2. Jadi pusat lingkaran 2 itu positif 2 lawannya min 2, positif 5 itu lawannya min 5. R2 itu sama dengan 8. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan pusat dan jari-jari, kita coba gambar. Yang ini jari-jarinya 6, sedangkan yang ini jari-jarinya adalah 8. Nah, sekarang yang ditanyakan yang ininya, apakah kedua lingkaran tersebut beririsan saling tegak lurus. Yang ini apakah benar di sini tegak lurus? Untuk mendapatkan ini kita harus pakai dua cara. Kita harus pakai dua solusi. Ini kan misalkan yang ini titik A, yang ini titik B. Kalau misalnya ini tegak lurus berarti dia kan pasti siku-siku. Kalau misalnya kita gunakan Pitagoras, ini pasti sisi miring, ini pasti sisi miring karena berhadapan dengan siku-siku. AB sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini kan hasilnya 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 itu hasilnya adalah 10. Nah, untuk mencari solusi lain, apakah juga menghasilkan 10? Jadi kalau dia juga menghasilkan 10 itu berarti dia beririsan tegak lurus. Nah, untuk mendapatkan solusi kedua itu kita cari jarak A dan B. Kita cari jarak A dan B menggunakan rumus 2 titik. Rumus jarak 2 titik. Titik A itu pusatnya untuk lingkaran 1. A itu lingkaran pusatnya 6,1 dan B itu min 2, min 5.
jarak AB sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Akar X2 nya kita misalkan yang ini, jadi ini adalah X1, yang ini Y1, ini X2, yang ini Y2. X2 nya di sini adalah min 2 dikurang X1 6 kuadrat ditambah Y2 nya adalah min 5 dikurang 1 kuadrat. Min 2 kurang 6 min 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Min 5 kurang 1 min 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Ini hasilnya akar 100 10. Karena yang ini sama dan ini juga berlaku Pitagoras itu harus tegak lurus. Nah, karena di sini kalau kita gunakan teorema Pitagoras dia hasilnya juga sama, berarti kedua lingkaran tersebut saling beririsan tegak lurus. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 yang ditanyakan adalah luas daerah irisan lingkaran X kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1 dan lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini mirip dengan soal nomor 1. Nah, untuk yang ini kan kalau kita urai jadi X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1. X dikurang 0 kan X kuadrat berarti X kuadrat. Begitu juga dengan yang ini sama saja dengan Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Ini pusatnya itu adalah 0,1, jari-jarinya adalah 1, akar 1 kan 1. Ini pusatnya 1,0, R2 nya juga adalah 1, jadi dia lingkaran yang berjari-jari sama. Lingkarannya kurang lebih seperti ini. Ini jari-jarinya 1, ini juga jari-jarinya 1. Oke. Ini 1, ini juga 1. Nah, di sini kan tegak lurus. Yang ini tegak lurus, yang ini juga pasti tegak lurus, dan ini sudah dibuktikan di soal nomor 2. Ini 90, ini sudut yang berhadapan. Sudut berhadapan itu besarnya harus 180 derajat. Karena ini jari-jarinya sama, berarti sudut yang dibentuk juga harus sama. 180 bagi 2 hasilnya adalah 90. Jadi di sini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Kalau kita gambar rapi, ini dia akan terbentuk siku-sikunya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan ada luas daerah yang beririsan, berarti yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, kalau kita keluarkan yang ininya, irisannya dia kurang lebih seperti ini. Jadi cukup ini kan sudut yang dibentuk pasti sama. Ini sudut yang dibentuk sama. Ini besarnya 90 derajat, ini juga besarnya 90 derajat. Nah, sekarang kita cari luas tembereng 1. Luas tembereng 1 sama dengan luas juring dikurang dengan luas segitiga. Luas juring rumusnya alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat dikurang dengan luas segitiganya 1/2 dikali alas kali tinggi kali sin theta. Sudut yang dibentuk di sini 90 derajat per 360 dikali pi-nya 3,14 kali jari-jarinya kan 1 dikurang 1/2 dikali alasnya. Ini kan luas segitiga yang dimaksudkan yang ini. Anggaplah ini alasnya, di sini kan siku-siku. Yang ini alas
dan yang ini adalah tinggi. 1 kali 1 dikali dengan sin 90. Ini 1/4 dikali 3,14 dikurang 1/2 sin 90, itu nilainya 1. Oke, jadi di sini sisa 1/2. Ini kalau kita hitung hasilnya 0,785 dikurang 0,5, hasilnya adalah 0,285 satuan luas. Luas tembereng 2 sama, jadi kita tulis langsung luas tembereng 2 itu sama dengan luas tembereng 1. Jadi luas daerah yang diarsir sama dengan 2 kali luas tembereng 1. 2 dikali 0,285 hasilnya adalah 0,57 satuan luas.